Oke guys, WandaVision episode 7 sudah dirilis dan kita semua yakin kebanyakan dari kalian sudah nonton episode 7 ini guys. Tapi, tentu masih banyak yang butuh penjelasan arti dari beberapa adegan-adegan ikonik yang ada di episode 7 ini. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di episode 7 ini yang keren banget buat kita bahas kali ini guys. Jadi di video kali ini, Dalisan bakal bahas easter egg dan juga makna dari beberapa adegan yang muncul di WandaVision episode 7 ini. Sekali lagi pastikan kalian semua sudah nonton WandaVision karena memang sepanjang video ini mengandung banyak sekali spoiler. Khusus buat kalian yang belum langganan Disney Plus Hotstar sampai sekarang, segera deh kalian langganan agar tidak ketinggalan serial WandaVision dan juga film-film eksklusif lainnya. Apalagi setelah serial WandaVision ini, langsung akan dirilis serial baru Marvel lagi, tentu saja The Falcon and the Winter Soldier, dan akan banyak lagi film dan juga serial baru berdatangan di Disney Plus Hotstar ini guys. Untuk berlangganannya pun sekarang semakin mudah guys. Kalian nggak perlu repot lagi pakai kartu, cukup pakai GoPay saja, kalian sudah bisa berlangganan bulanan ataupun tahunan di aplikasi streaming Disney Plus Hotstar. Cara berlangganannya pun semakin mudah. Setelah kalian download aplikasinya, kalian masuk ke bagian berlangganan. Nah di sana ada pilihan kalian mau membeli paket bulanan ataupun tahunan. Setelah itu kalian klik continue. Nah di sini sudah ada pilihan pembayaran e-wallet GoPay. Sekarang kalian pilih, kemudian masukkan nomor telepon GoPay kalian. Lalu tinggal menunggu SMS OTP, nah setelah itu, masukkan GoPay PIN kalian, dan sudah, sekarang kalian sudah bisa melakukan pembayaran dan siap menikmati beragam film-film keren di Disney Plus Hotstar. Untuk penawaran terbaik dari GoPay, silakan kalian klik link di deskripsi di bawah. Nah sekarang, mari langsung saja kita ke pembahasan WandaVision episode 7. Setelah kita di PHP-in dari episode 3 sampai ke 6, akhirnya di episode 7 ini kita mulai diberikan jawaban akan banyaknya pertanyaan kita guys. Salah satunya di episode ini, kita jadi tahu identitas sebenarnya dari seorang Agnes, tetangga Wanda yang selalu muncul di setiap episodenya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat awal mula munculnya kekuatan dari Monica Rambeau yang sangat keren sekali tentunya. Dan sejauh ini masih banyak lagi hal-hal lainnya yang juga terungkap di episode 7 ini guys. Langsung saja, inilah beberapa penjelasan dari adegan-adegan yang muncul di WandaVision episode 7. Realitas Wanda berantakan. Di awal episode kita langsung diperlihatkan suasana di dalam hack yang jadi kacau balau akibat Wanda ini memplos hack demi menyelamatkan Vision setelah sebelumnya hampir hancur di ending episode 6. Ternyata ada konsekuensi dari perbuatannya ini. Realitas di dalamnya justru menjadi berubah-ubah tidak beraturan di luar kendali Wanda sebagai empunya realitas. Dari segi siaran TV Wanda di episode 7 ini juga sudah beralih ke suasana yang lebih modern, yaitu di era 2000-an yang bisa kita lihat dari segi gaya TV show-nya. Tapi di luar semua itu guys, kita menjadi gagal fokus dengan barang-barang di sekeliling Wanda yang tiba-tiba berubah-ubah secara tidak beraturan. Beberapa barang berubah dengan sendirinya menjadi barang-barang di era 60-an, 70-an, dan juga masa sekarang. Jelas ada sesuatu terjadi di Westview, dan Wanda ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya ini. Fenomena ini jelas membuat kita penasaran, dan kita menjadi bertanya-tanya apakah ada campur tangan seorang Agnes dari kekacauan realitas ini. Kemudian di adegan ini, kita juga sempat melihat sereal yang hendak dimakan Wanda bertuliskan Sugar Snaps. Nah, kata-kata Snaps ini merupakan easter egg untuk Thanos. Sejarah panjang dari kekacauan bumi bahkan realitas Wanda ini tentu saja dampak dari snap yang dilakukan oleh Thanos. Kemudian di bagian intro episode 7, kita juga melihat semua nama Wanda, All About Wanda. Lagu temanya juga sangat menyiratkan apa yang Wanda lakukan di dalam realitas ini guys. Tapi dari semua scene intro ini, kita sedikit gagal fokus dengan tulisan I know what you are doing, Wanda. Nah, kata-kata ini bisa jadi adalah pesan dari orang lain yang juga memanipulasi realitas ini. Seolah ada yang mengawasi perbuatan Wanda, bahkan juga membantu memanipulasi realitas Wanda ini. Tapi buat kalian semuanya yang udah nonton, jelas pertanyaan kita di intro ini terjawab sudah di akhir episodenya, di mana Agnes menjadi orang yang penting dalam aktivitas di dalam realitas Wanda. Iklan Nexus. Serial WandaVision tidak akan sedap tanpa adanya iklan yang diperankan oleh orang yang sama berulang kali. Setelah di episode 6 ada iklan Yo Magic, nah di episode 7 tampaknya iklan seperti pil kapsul bernama Nexus. Pil antidepresi ini dinarasikan sebagai obat kunci untuk seseorang untuk memilih realitas pilihan mereka sendiri. Nexus punya efek samping yang bisa merasakan perasaan Anda sendiri, melihat kebenaran dan juga merebut takdir Anda sebenarnya, dan sedikit lebih banyak depresi. Pil ini seolah-olah menggambarkan apa yang telah terjadi saat ini di dalam hack. Tapi kata Nexus ini pernah loh disebutkan di film Thor The Dark World, di mana di film itu disebutkan kalau adanya Nexus of All Realities. Di dalam film itu juga disebutkan kalau Nexus adalah sebuah dimensi sebagai portal yang bisa membuat orang berpindah-pindah dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya.
Untuk di dalam komik, Nexus adalah sebuah realitas yang dibuat menggunakan mantra sihir yang terletak di Florida yang dijaga oleh makhluk bernama Man-Thing. Jelas kalian semuanya pasti tahu dengan Man-Thing. Nantinya, Nexus ini akan menjadi sebuah pintu keluar dan memainkan peran penting terhadap keseimbangan antar semua realitas. Kalau kita melihat bagian bawah tanah di serial WandaVision ini berbentuk seperti akar-akar pohon, kita jadi curiga, apakah Man-Thing karakter baru yang akan muncul di akhir WandaVision? Kalau benar, memang jelas tidak tertebak oleh kita kalau karakter Man-Thing akan muncul di WandaVision. Kalau di MCU akan ada Nexus of All Realities, artinya Nexus akan menyambungkan banyak dimensi lain di MCU. Dan jelas, hubungan antara WandaVision, Spider-Man ketiga, dan Doctor Strange yang kedua bisa bermula dari sebuah portal yang disebabkan oleh Nexus ini. Kekuatan Monica Rambeau. Salah satu momen paling penting di WandaVision terdapat pada momen Monica Rambeau memaksa sekali lagi masuk ke dalam hacknya Wanda. Di sini perjuangan Monica benar-benar keras untuk mempertahankan bentuk aslinya masuk ke dalam hack itu. Kita semua tahu saat ini sudah 3 kali Monica ini terkena radiasi pembatas realitas Wanda ini guys. Sebelumnya, SWOT juga sudah menganalisa tubuh Monica dan hasilnya terdapat suatu mutasi di dalam sel tubuh Monica. Diperparah lagi di episode 7, Monica justru mencoba masuk ke dalam hack ini sekali lagi. Hasilnya, justru ia mendapatkan kekuatan luar biasa berkat radiasi ini. Di detik-detik Monica ini ingin dirubah bentuknya oleh hack, di saat bersamaan justru memutar memori ingatan dialog-dialog ibunya, Nick Fury, dan juga Captain Marvel saat Monica ini masih kecil, dan ingatan itu akhirnya membantu Monica untuk memilih kemauannya sendiri ketika masuk ke dalam realitasnya Wanda. Menariknya ada kata-kata ibunya di sini, belajarlah bersinar seperti Bibi Carol Danvers. Nah, kata-kata inilah yang ternyata secara langsung membuat pikiran Monica ini meminta kekuatan super untuk membantunya masuk ke dalam realitas Wanda. Monica ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak mau dirubah. Alhasil, ia berhasil masuk sebagai dirinya sendiri, plus mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Monica Rambeau sendiri kalau di komik kita kenal punya banyak nama samaran ketika menjadi superhero. Salah satunya ia memiliki nama Photon, dan yang paling terkenal tentu saja nama Spectrum. WandaVision menjadi origin story kekuatannya sebelum nanti eksis di semesta Marvel. Mirip seperti Carol Danvers yang terkena radiasi Tesseract, Monica juga terkena radiasi hack yang mampu membuat ia menjadi manusia super. Di episode 7 ini, kita juga bisa melihat Monica Rambeau merasakan aliran energi di seluruh tubuhnya dan sudah bisa mengendalikannya. Kalau kata Deadpool, superhero landing lah guys. Jelas sangat menarik kita melihat Monica nanti bertemu dengan Carol Danvers yang sudah punya kekuatan super di Captain Marvel kedua nanti. Magic Book. Selanjutnya mari kita loncat ke adegan ketika Wanda ini mulai mencurigai Agnes saat dia masuk ke ruang bawah tanahnya. Di ruangan ini, kita melihat sebuah buku yang bersinar aneh dan memiliki aura yang sangat jahat. Sampai filmnya berakhir, kita penasaran sekali apa nama dan juga peran buku ini di dalam realitasnya Wanda. Sekilas kalau kita melihat suasana ruangan ini mirip seperti kuil kuno, kalau di komik, kita jelas menyamakan suasana ini seperti lokasi Nexus of All Realities yang ada di Florida Everglades dan dijaga oleh sosok Man-Thing. Dan akar-akar seperti ini juga identik sekali dengan jalan bagi penyihir keluar masuk ke dimensi lain. Tapi buku ini mirip-mirip seperti kitab Cagliostro di Doctor Strange dan tidak jelas nama buku ini apa. Tapi kalau kita boleh menduga dan juga melihat posisi Agnes di serial ini, bisa jadi buku ini bernama Necronomicon yang merupakan buku kuno berisi ilmu hitam yang dibuat oleh seorang bernama Abdul Al-Hajred. Abdul ini merupakan orang Arab yang sangat gila. Mantra di dalam buku ini memungkinkan sang penyihir memiliki kekuatan untuk memanggil iblis. Necronomicon dibuat pada abad ke-8, tetapi dilarang selama berabad-abad. Karena larangan itu yang membuatnya menjadi legenda di kalangan tertentu. Salinan dari buku ini akhirnya jatuh ke tangan Wanda, Agatha, dan bahkan Doctor Strange kalau kita lihat di dalam komiknya. Buku ini sejatinya selain bisa memanggil iblis, juga bisa mengontrol pikiran dan juga keinginan orang lain. Nah faktanya, pas sekali dengan kejadian di WandaVision. Ada 2 kemungkinan untuk nama buku ini di dalam sejarah Marvel. Kalau tidak Necronomicon, pasti bernama Darkhold. Keduanya punya kekuatan yang sama. Yang jelas saat ini Agnes lah yang mengendalikan pikiran orang di Westview dengan buku ini, serta kedepannya kemungkinan dia juga bisa memanggil iblis dengan buku ini, atau dalam kata lain, Agatha lah yang memanggil Mephisto ke WandaVision. Agatha Harkness. Dengan terungkapnya identitas Agnes, sebenarnya secara langsung membuat karakter Agatha Harkness resmi masuk ke MCU. Agatha Harkness dan Wanda punya hubungan dekat di dalam komik Marvel. Terkadang menjadi sekutu, dan terkadang juga mereka ini menjadi musuh. Di WandaVision episode 7 terungkap selama ini Agnes lah yang membubui adegan-adegan di WandaVision.
Termasuk, ia juga yang mendatangkan Quicksilver, pembunuh anjing Sparkly, dan juga direktur di balik serial yang dibuat Wanda. Menariknya, sementara kekuatan Wanda berwarna merah, kekuatan Agnes ini justru berwarna ungu. Perpaduan antara dua warna inilah yang sangat pas sekali kalau kita lihat dari dinding pembatas latest Wanda yang seolah tergabung dari dua warna itu. Tampaknya ke depan karakter Agnes ini akan selalu eksis sampai ke Doctor Strange yang kedua nanti. Selama di MCU, kita tahu kalau Wanda adalah percobaan Hydra yang mendapatkan kekuatan dari Mind Stone. Setelah properti X-Men dimiliki Disney, tampaknya saat ini Kevin Feige secara resmi membuat Wanda seperti asalnya, yaitu seorang penyihir yang bernama Scarlet Witch. Secara resmi, saat ini kekuatan Scarlet Witch bisa kita samakan dengan Doctor Strange. Makanya mereka berdua nanti akan tampil di film yang sama. Jelas Mind Stone selama ini hanyalah membuka kekuatan di dalam diri Scarlet Witch yang sejatinya memang seorang mutant. Setelah proses cukup panjang, tampaknya MCU sudah sah mengembalikan identitas sebenarnya, salah satunya itu penyihir terhebat Marvel ini. Post-credit scene. Mengejutkan, ternyata di episode 7 ada post-credit scene-nya. Banyak sekali teman-teman yang terlewat, termasuk dari screen juga terlewat. Tapi setelah kita melihat ulang, di sini kita melihat Monica Rambeau yang mengejar Wanda ke rumahnya, tapi tidak menemukan Wanda. Justru Monica membuka ruang bawah tanah Wanda, dan melihat akar-akar magic berenergi ungu khas sekali dengan Agnes di dalamnya. Setelah itu, dalam sekejap tiba-tiba Quicksilver muncul di samping Monica, dan mengatakan, pengintai sedang mengintai. Nah menariknya, mata Monica saat ini sudah berwarna ungu dan menandakan kalau Monica sudah berada di bawah kendali Agnes. Lalu lewat penglihatannya inilah, Monica melihat Quicksilver kembali yang tampaknya sebagai anak buah Agnes untuk menghadapi Monica. Sejauh ini kita tahu kalau Agnes lain mendatangkan Quicksilver versi dia, dan Quicksilver juga lah yang akan menjadi penjaga Agnes. Tapi sejauh ini kita yakin kalau Quicksilver X-Men ini bukanlah sekedar ciptaan Agnes belaka. Cukup sulit bagi Agnes ini menghadirkan sosok karakter yang diberi kekuatan super seperti Pietro. Jadi kemungkinan besar, Quicksilver X-Men ini dibawa Agnes dari universe lain, lewat buku magic di bawah rumahnya tadi, dan dikendalikanlah pikiran Pietro X-Men ini untuk berperan di dalam sitkomnya Wanda. Intinya jelas terletak pada buku ajaib itu. Dan semoga saja, setelah ini mereka sudah bisa melewati berbagai dimensi lain untuk menemukan lebih banyak lagi karakter-karakter mutant di MCU. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya? Jika kalian punya pendapat ataupun teori lain, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, itulah beberapa penjelasan tentang momen-momen penting yang terjadi di sepanjang WandaVision episode 7. Semakin mendekati akhir serialnya, semakin banyak sekali jawaban yang diberikan kepada fans. Rasanya sudah tidak sabar lagi menunggu episode 8 dan juga 9 dari serial WandaVision ini guys. Pastikan kalian semua selalu standby setiap hari Jumat jam 3 sore di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Buat yang belum langganan, tidak bosan-bosannya Delisan saranin kalian untuk berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan dari serial WandaVision dan juga masih banyak lagi yang lainnya dari channel ini tentunya. Silakan kalian berlangganan Disney Plus Hotstar menggunakan pembayaran GoPay yang lebih praktis dan juga cepat. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.